dikatakan sebagai PSN. Nah, disinilah Bapak Presiden berharap kita review dengan baik, kita evaluasi dengan baik bersama-sama. Apakah sudah on the track, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dan progresnya baik, atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Karena sekali lagi, tentu pembangunan itu selalu dihadapkan pada anggaran fiskal. Nah, kita tahu bahwa semangat untuk pembangunan yang tepat sasaran ini juga konsekuensinya pada penentuan prioritas dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong, praktek suap menyuap, ya. Dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya, pasal 2 kerugian negara. Oleh karena itu ini menjadi kewenangan KPK dan kita sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK. Data-data yang kita punya cukup banyak, kita sudah kolek dalam satu sistem sehingga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah. Amin ya Allah. Benarkah proyek strategis negara atau PSN yang digadang-gadang membawa pertumbuhan ekonomi justru menjadi ladang korupsi? Skandal besar mencuat ke publik melibatkan nama-nama besar dan dugaan permainan litik di balik layar. Kali ini KPK diminta untuk turun tangan dan mengusut tuntas dugaan suap dalam proyek PIK atau masalah pagar laut atau sertifikasi laut, ya. Karena dengan sertifikasi laut ini diindikasikan ada kerjasama atau kejahatan yang masif, ya, dalam menerbitkan sertifikat tersebut. Bagaimana AHY menanggapi hal ini? Yuk kita tonton videonya. Evaluasi PSN ini baru muncul setelah hasil 100 hari atau gimana, Mas? Setahu saya PSN ini memang harus terus dievaluasi. Jadi Bapak Presiden Prabowo juga menyampaikan kepada jajaran kabinet PSN yang sudah terdata ada 280 sekian PSN, ya, yang ini juga sudah berjalan sekian tahun terakhir. Tidak hanya tentu terkait dengan infrastruktur, karena ini berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan berbagai elemen mengapa sebuah proyek dikatakan sebagai PSN. Nah, disinilah Bapak Presiden berharap kita review dengan baik, kita evaluasi dengan baik bersama-sama. Apakah sudah on the track, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dan progresnya baik, atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Karena sekali lagi, tentu pembangunan itu selalu dihadapkan pada anggaran fiskal. Nah, kita tahu bahwa semangat untuk pembangunan yang tepat sasaran ini juga konsekuensinya pada penentuan prioritas dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Namun ini juga menjadi pelecut bagi kami untuk mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan infrastruktur yang juga kredibel dan yang kreatif, yang inovatif. Tidak hanya bergantung pada APBN. Kita harus mencari investasi datang dari dalam dan luar negeri yang sekali lagi bisa membantu pemerintah melalui skema-skema yang baik, ya, kerjasama yang baik agar bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur yang tadi diharapkan bisa memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat dan kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi, ya, yang terjadi di proyeknya, ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi, ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya
sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek wong kali kong, praktek suap menyuap, ya. Dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya, pasal 2 kerugian negara. Oleh karena itu ini menjadi kewenangan KPK, dan kita sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK. Data-data yang kita punya cukup banyak, kita sudah kolek dalam satu sistem, sehingga begitu dibutuhkan kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat. Tapi kami yakin juga bahwa KPK juga pasti punya data yang cukup untuk melakukan yang namanya pembagian. Karena di sini ada beberapa teman-teman, mungkin nanti yang lainnya bisa lebih menyempurnakan apa yang kita diskusikan di dalam. Yang jelas kita melaporkan proyeknya, ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat di atas laut, ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya, ya, yang super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu aguan, ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum, ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini, tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional dan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di PIK 2. Dan ini merupakan gunung es. Tapi kita sebentar itu. Bang, korupsinya di mana Bang, PSN-nya itu Bang? Karena KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggara negara sesuai dengan undang-undang, maka selain penyelenggara negara, pihak swasta itu aguan bisa. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah di kabupaten, provinsi, maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Siapa saja. Nah, itu sobat ya. AHY melalui pemerintahan Presiden Prabowo tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap proyek strategis negara atau PSN, yang dimana PSN ini diwarisi dari era Jokowi dengan total 280 lebih proyek. Evaluasi ini bertujuan memastikan apakah semua proyek sudah berjalan sesuai rencana, efektif, dan berdampak nyata pada ekonomi. Namun, di tengah upaya evaluasi ini, dugaan korupsi besar di proyek PSN atau termasuk kayak kemarin mungkin Yafik juga ya mencuat ya. Kelompok koalisi masyarakat telah melaporkan adanya dugaan praktek suap dan gratifikasi dalam proses penetapan PIK 2 sebagai proyek strategis negara atau strategis nasional ya. Ada pula indikasi penerbitan sertifikat ilegal di atas laut ya, yang disebut-sebut melibatkan Agung Sedayu dan perusahaan afiliasinya ya. Lebih parahnya lagi, ada spekulasi bahwa ada sosok kuat yang dianggap kebal hukum dan tak tersentuh selama ini. Lantas, apakah KPK akan berani mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya, ataukah kasus ini nanti menguap begitu saja? Apakah PSN benar-benar berjalan sesuai tujuan atau justru jadi sarang mafia proyek? Gimana tanggapan sobat semua? Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan bagi sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.